Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan materi dari sumber-sumber ajaran agama Islam, mata kuliah dasar-dasar pendidikan, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Ade Purna Darmayanti MM. Yuk simak baik-baik. Pengertian sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam adalah suatu yang menjadi sadaran semua dasar dalam suatu bangunan. Sedangkan dasar adalah fundamen yang menegakkan suatu bangunan sehingga menjadi kuat dan kokoh dalam pengembangan pendidikan Islam. Fungsi dari sumber pendidikan Islam adalah di samping tegaknya suatu bangunan dalam dunia pendidikan Islam, agar bangunan tidak akan terombang-ambing oleh berbagai persoalan atau permasalahan. Sumber hukum Islam adalah sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. 3 sumber ajaran agama Islam. Yang ke-1 yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizat melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber pertama dalam Islam di mana semua orang dapat merujuk atau bersumber kepada Al-Quran. Karena dalam Al-Quran terdapat berbagai keyakinan kepada Allah atau akidah, ibadah, syair, akhlak, dan sastra, undang-undang, dan aturan yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Al-Quran yaitu Al-Quran adalah murni kalam, firman Allah tanpa keraguan sedikit pun, bukan karya manusia dan tidak dapat diubah oleh manusia. Seluruh isi dalam Al-Quran seluruhnya bersumber dari Allah Ta'ala. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran yaitu hukum ibadah, hukum muamalah, hukum keluarga, dan hukum pidana. Kandungan Al-Quran, prinsip-prinsip keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, rasul, hari akhir, kodo dan kodar, dan sebagainya. Prinsip syariah baik mengenai ibadah khusus maupun ibadah umum. Bashir dan Nazir, kisah para nabi Rasulullah SAW. Konsep ilmu pengetahuan, pengetahuan tentang masalah ketuhanan atau agama. Yang kedua yaitu hadis. Menurut ulama, salaf as-sunnah ialah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik tentang ilmu itikad atau keyakinan, perkara maupun perbuatan. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran yaitu menguatkan hukum, menjelaskan hukum, membuat syariat yang tidak ada dalam Al-Quran tetapi sesuai dengan maksud syara. Macam-macam hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah dilihat dari segi bentuknya. Di antaranya qauliyah, fi'liyah, taqriyah. Hadis atau sunnah dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikan. Di antaranya mutawir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Masyhur, yaitu diriwayatkan oleh orang banyak namun tidak sampai jumlahnya. Ahad, yaitu diriwayatkan hanya oleh satu orang saja. Salih, yakni hadis yang benar-benar dan sehat tanpa ada keraguan. Hasan, yakni hadis yang baik memenuhi syarat seperti hadis sahih. Daif, yakni hadis yang lemah. Maudhu,
yakni hadis yang palsu atau dibuat-buat. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Macam-macam ijtihad. Yang ke-1 yaitu ijma, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Ijma terbagi menjadi 2 macam, yaitu ijma bayani adalah pendapat dari para ahli hukum atau fikih. Yang kedua, ijma sukti dalam suatu pendapat dari seseorang. Kias, yaitu menggabungkan atau menyamakan. Artinya, menetapkan suatu hukum atau suatu perkara. Selanjutnya, istihsan, yaitu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya, disebabkan karena adanya suatu dalil syara. Masalah mursalah, yaitu yakni kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum. Yang terakhir, suzuz jariyah, yakni tindakan dalam memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh. Selanjutnya, istihab, yakni menetapkan suatu keadaan berlaku sebelumnya hingga adanya dalil. Usf, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenakan oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan. Fungsi hukum Islam yaitu fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, fungsi jawazir, fungsi sanzim wa ishah al-humah. 5. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum adalah darul nafsizi wa zalabu maslihah, mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Merumuskan 5 tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Ini kedudukan hukum Islam. Yang utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Namun, dalam penentuan ijtihad dan Qiyas tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih, semoga dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahkataan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.